Aku saudara, ketika Daud berkata dia ingin berseru dengan nyaring kepada Allah, supaya Allah mendengarkan dia, bukan berarti Allah itu tuli, ya, sehingga perlu diteriaki supaya dia mendengar seruan kita, tidak, ya. Kata berteriak dengan nyaring artinya Daud ingin melepaskan, ya, semua kegalauan hatinya di dalam hadirat Tuhan, ya. Dan ini adalah salah satu seni dalam menjalani kehidupan bersama dengan Allah. Saudara harus benar-benar memiliki, ya, kecakapan ini, bisa dibilang kecakapan, ya. Saudara harus memiliki kebiasaan ini, di mana saudara tidak perlu menanggung bebanmu sendiri, ya. Kalau engkau menanggung bebanmu sendiri, engkau yang akan stres, ya. Ujungnya engkau yang akan mengalami yang namanya kekecewaan, saudara. Maka mengeluarkan segala isi hati pada saat engkau berbeban, mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan adalah salah satu cara yang baik agar saudara bisa mengalami ketenangan, ya, dan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan, ya. Maka ketika engkau dalam pergumulan itu, belajar, saudara, ya, curahkanlah isi hatimu kepada Allah. Berteriaklah dengan nyaring, ya. Artinya curahkanlah segala isi hatimu kepada Allah. Karena dia mendengar setiap seruan orang-orang yang mengharapkan dia. Berteriak dengan nyaring juga itu bisa berarti, saudara, ya, seruan kepada Allah, erangan kepada Allah itu lebih kuat daripada erangan pergumulan, erangan masalah, ya. Karena masalah itu bisa mengerang, saudara. Dia bisa bersuara dengan nyaring dalam pikiran dan hati yang membuat kita putus asa, ya. Bahkan banyak yang stres, kemudian pada akhirnya mengambil jalan pintas untuk menyudahi penderitaan akibat dari teriakan masalah yang begitu nyaring dalam pikiran dan di dalam hati, ya. Maka ketika engkau berseru dengan nyaring kepada Allah, artinya seruan saudara itu, suara minta tolong saudara itu lebih kuat daripada suara-suara erangan pergumulanmu, ya. Dan sekali lagi itu baik, di mana kita tidak mengizinkan pergumulan masalah kita, ya, menguasai hati dan pikiran kita, ya, di mana kita belajar untuk mempercayakan pergumulan masalah kita kepada Tuhan itu sendiri, ya. Orang yang memiliki kebiasaan yang seperti ini akan dipenuhi dengan damai sejahtera, ya. Filipi pasal yang keempat mengatakan itu, ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi pikiran dan hati kita itu akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan damai sejahtera ini yang akan memelihara, Alkitab mengatakan damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di tengah-tengah kesusahan, ya. Ketika engkau mengerang dan berseru kepada Tuhan, ya, mungkin masalahmu belum selesai, ya, mungkin apa yang kau harapkan di dalam doamu belum terjadi. Tetapi saudara, ketika engkau mengerang kepada Tuhan, maka damai sejahtera yang melampaui segala akal itu, yang tak terkatakan itu, yang sulit dipahami itu, akan memenuhi hati dan pikiran saudara, ya.
Dan ini yang kita butuhkan. Ya, saya belajar saudara, memang kadang-kadang berdoa kepada Tuhan tidak langsung mengubah keadaan. Tetapi pasti itu akan mengubah hati saudara. Itu akan mengubah hatimu. Dan saudara akan menyadari bahwa perubahan hati itu dibutuhkan pada saat keadaan belum berubah. Betul enggak? Keadaan hati dibutuhkan pada saat keadaan enggan untuk berubah. Ya. Dan Tuhan akan menjaminkan hal itu terjadi dalam kehidupan saudara. Ketika engkau dalam pergumulan, engkau berseru dan memanggil nama Tuhan. Ayat yang keempat dikatakan, ayat yang ketiga. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Yang menarik daripada sebuah masalah adalah hal itu justru ya bagi anak-anak Tuhan akan mendorong kita rindu mencari hadirat-Nya. Ya. Daud pernah berkata dalam sebuah pujiannya, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Ya. Hatiku tak tahan menunggumu, ya kan? Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Haleluya. Ya. Daud benar-benar mampu menggambarkan keadaan hati dari seseorang yang merindukan Tuhan. Ya. Inilah keajaiban daripada sebuah pergumulan. Hal tersebut justru akan mendorong kita untuk mencari hadirat-Nya. Ya. Orang tuh kalau dalam beban berat, maka 100% imannya saudara akan muncul. Ya. Dan itulah sisi baik daripada mengalami sebuah pencobaan. Kan itu pun saya alami dalam kehidupan saya secara pribadi. Saudara, saya mencari Tuhan. Masalah yang saya alami justru mendorong saya, ya. Dan itu membuat saya terus mengingat akan Dia, baik siang maupun malam. Ketika saya punya waktu, saya punya kesempatan, ya ketika saya tidak sibuk, maka baik siang maupun malam, saya akan duduk dalam hadirat-Nya dan meneteskan air mataku. Ya, saya benar-benar bergantung kepadamu ya Tuhan. Mengandalkanmu dan mengharapkanmu adalah jalan hidupku. Ya, itu adalah bahasa yang keluar dari dalam jiwaku yang membutuhkan jamahan dan pertolongan daripada Tuhan. Benar apa yang dikatakan oleh Charles Spurgeon, seorang hamba Tuhan dari abad ke-16. Beliau pernah mengatakan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan orang percaya adalah baik. Semuanya adalah baik, termasuk kemalangan. Kalau hal itu membuatmu berdoa, ya. Jadi apapun yang terjadi, meskipun kemalangan, penderitaan, kehilangan, kesukaran, selama itu membuatmu berdoa, maka itu adalah hal yang baik. Haleluya. Oh, saya mengerti, memahami. Dalam hidup ini kadang-kadang kita perlu belajar mengalami kepuasan dalam Tuhan. Karena kalau engkau tidak dipuaskan di dalam Tuhan, maka tidak ada yang dapat memuaskan saudara. Sekalipun jawaban doa yang terkabul, itu pun tidak akan pernah memuaskan. Meskipun engkau telah berdoa, katakanlah ya, buat suamimu nih yang bandelnya minta ampun. Dan engkau mulai berpikir, merenungkan bahwa engkau nanti akan bahagia. Tuhan, saya akan bahagia kalau suami saya berubah. Selama suami saya tidak berubah, maka saya tidak akan bahagia. Saya jamin nanti ketika suamimu berubah, engkau juga tidak akan bahagia.
Maka kita perlu belajar mendapatkan kebahagiaan kita, kepuasan kita di dalam Tuhan. Tuhan itu cukup bagiku. Kan ada lagu ngomong, Kaulah segalanya. Saya banyak nyanyi ya hari ini ya, tidak apa-apa ya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Saya melihat ada banyak orang-orang yang kemudian menemukan Tuhan di dalam pergumulan mereka, sehingga pada akhirnya mereka sampai pada sebuah titik di mana mereka tidak menjadi peduli lagi dengan semua masalah yang mereka alami. Kenapa? Karena jiwa mereka telah terpuaskan dengan kehadiran Tuhan. Ada ibu-ibu yang tadinya ngotot, pendeta tolong doakan suamiku. Suamiku direbut oleh pelakor jahanam. Ya. Dan pelakor ini adalah teman baik saya, pendeta. Ini pagar makan tanaman, pendeta. Saya sakit hati, pendeta. Ya. Kemudian saudara-saudara, di dalam pengiringan itu, ya, ibu ini pun menjadi setia dengan Tuhan. Dia berdoa, ya, masalah yang dia alami yang sulit untuk ditanggung memaksa dia untuk berdoa dalam hadiratnya, untuk mencari Tuhan. Dan tiba-tiba hatinya yang terluka oleh perbuatan suaminya yang tak bertanggung jawab itu, ya, suaminya yang membangkitkan cintanya, suaminya pula yang menjatuhkan cintanya, ya, suaminya yang membuat dia mengerti apa arti daripada sebuah cinta. Suaminya sendiri pun yang membuat dia terluka dengan cinta yang sama, ya. Tiba-tiba hati yang penuh luka itu mulai mengalami kesembuhan, karena di sana ada jamahan Tuhan yang berlaku atas kehidupannya. Ketika jamahan Tuhan itu berlaku, dia mulai mencintai Tuhan dalam hidupnya. Dan dia sampai pada satu titik bahwa ternyata Tuhan adalah segalanya. Maka segala sakit hati tidak lagi menarik perhatiannya, tidak lagi mengganggu dia, sehingga dia merasa puas menjalani hidupnya meskipun suaminya belum tobat. Ya. Tiba-tiba di suatu saat suaminya pulang. Ya. Dan suaminya nangis minta ampun dan menyesali semua perbuatan yang dilakukannya, dan berjanji untuk tidak melakukannya. Ya. Suaminya berpikir ketika ditinggalkan istrinya akan menderita, tapi dia menemukan ternyata istrinya tidak menderita. Kenapa? Ya. Sampai suaminya pun menemukan bahwa kasih Tuhanlah yang telah memuaskan istrinya, dan suaminya pun ingin mengenal kasih itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya mau beritahu ya, kalau kamu tidak dipuaskan oleh kasih Tuhan, tidak ada satu produk dalam dunia ini yang bisa memuaskanmu. Maka ketika engkau dalam pergumulan, belajarlah untuk datang dalam hadiratnya, dan biarkanlah hati dan jiwamu dipuaskan dengan kebaikannya, agar engkau menjadi utuh. Amin. Ya. Dan tidak tergoncangkan dalam segala keadaan, karena keberadaanmu ada di dalam Tuhan, dan Tuhan ada di dalam engkau. Karena engkau sudah sampai pada satu titik bahwa dunia ini dengan segala keindahannya hanyalah kefanaan. Ia akan berakhir ketika kematian datang menjemput. Tetapi hubunganmu dengan Tuhan adalah segalanya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, saya merasakan hadirat Tuhan. Biar hadirat ini mengalir, memenuhi hatimu, dan menguatkan setiap saudara yang mendengarkan firman. Haleluya. Ayat yang ketiga kita baca ya, firman Tuhan.
Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Ayat 4. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Haleluya. Lihat ya, apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Ya. Daud berkata ketika dia memikirkan Allah, maka dia mengerang. Itulah ya. Saya pun mengalami ini Bapak Ibu dalam hidup saya. Ya. Entah kenapa mengingat Allah dalam pergumulan meneteskan air mata. Saya sulit menjelaskan itu ya. Tapi ketika kita dalam pergumulan dan kita mengingat akan Dia, air mata kita itu tumpah, ya. Dan ada damai sejahtera yang pasti mengalir dalam hati saudara. Itu yang akan saudara rasakan. Ya. Apa yang dikatakan oleh Daud ayat yang ke-6? Aku memikir-mikir hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Haleluya. Saudaraku, saya ingat baik bahwa ya, setiap kita ini pasti mengalami kemurahan Tuhan. Ya. Setiap kita dalam hidup ini pasti mengalami kebaikan Tuhan di waktu yang lampau. Betul ya? Semua kita mengalami itu loh. Dan kalau Tuhan menolong saudara di waktu yang lampau, ya, maka ada jaminan yang sama untuk di hari ini. Amin. Kau mungkin berkata, Pak Pendeta, tapi kenapa saya kalah, saya kehilangan? Kalaupun engkau kehilangan dalam Tuhan, itu pun rencana Tuhan. Amin. Dan hatiku akan tenang, saudara, apapun yang terjadi, selama saya dalam rencananya, maka hatiku tenang. Ya. Betul tidak, saudara? Kita boleh menderita kehilangan dalam hidup ini. Tapi kalau kita dalam rencananya, kita boleh tersakiti, saudara-saudara. Asalkan saya tetap di dalam rencananya. Ya. Saya tidak mau kehilangan atau keluar daripada rencana Allah. Karena saya tahu perbuatan Tuhan itu dahsyat. Ya. Membaca Alkitab, merenungkan perbuatan-perbuatannya terlalu dahsyat. Ya. Saya meremehkan Tuhan kalau saya menjadi tidak percaya kepadanya pada hari ini karena sekumpulan persoalan yang saya hadapi. Saya meremehkan Dia, saudara. Ya. Dan saudara pun meremehkan Tuhan ketika engkau ya meragukan kasih-Nya di hari ini dengan semua beban yang engkau rasakan. Ya. Marilah menjadi orang yang tetap percaya. Haleluya. Menjadi orang yang berkata meskipun Tuhan. Ya. Karena saya mau kasih tahu, kita ini bukan cuma kita yang punya pergumulan. Kemarin saya dari penjara di Manado. Ya, dan banyak sekali yang hadir waktu itu. Dari yang muda sampai yang tua. Ya. Dan saya bisa melihat dan merasakan pergumulan mereka. Mereka punya pergumulan. Ya. Yang beda antara mereka dengan kita. Meskipun kita dalam pergumulan kita ini memiliki kebebasan. Tidak ada tembok, jeruji dan gembok yang membatasi kita. Sementara mereka penuh dengan keterbatasan. Bahkan ada yang memberitahu kepada saya, pendeta, semenjak saya masuk penjara, tidak ada keluarga yang mau melihat saya. Ya, saya tidak tahu apa alasan keluarga tidak mau lihat. Mungkin karena hidup susah juga. Tapi ya namanya kesusahan apapun, kalau ada anggota keluarga di penjara, kadang-kadang orang tua itu tidak bisa tidur karena yang ngomong ini anak muda, saudara. Lihat beban yang begitu luar biasa, saudara. Ya. Jadi bukan cuma kita yang punya masalah, jangan patah semangat ya. Oh, Elisa pernah patah semangat ketika dia dirundung oleh pergumulan yang sangat berat. Ketika dia dikejar oleh Isabel. Isabel ingin membunuh dia. Dan ketika dia sampai di Gunung Allah, dia mulai marah-marah. Allah, kenapa cuma saya sendiri yang berjuang? Ya, demi kebenaran Allah. Kenapa hanya saya sendiri?
Kemudian Tuhan membuka mata Elisa. Tuhan berkata, di Israel itu ada 7.000 orang yang hidup di dalam perkenananku. Artinya mereka juga sementara menderita karena kebenaran. Haleluya. Ya. Saudara, Alkitab mengatakan kebenaran itu penderitaan itu saya baca adalah kasih karunia dari Allah. Kasih karunia kita kepada Allah. Jadi kalau bicara soal kasih karunia kan kita selalu mikir nih, kasih karunia kan itu dari Allah ke kita. Tidak ada kasih karunia yang dari kita ke Allah. Namanya kasih karunia. Tapi ada ayat Alkitab mengatakan ternyata penderitaan itu adalah kasih karunia kita kepada Allah. Haleluya. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat baik. Ya, betul. Makanya Rasul Paulus mengatakan ketika dia menderita, dia menggenapkan penderitaan Kristus di dalam dirinya loh. Haleluya. Kita harus mengerti, memahami ini dalam kehidupan kita. Ya. Haleluya. Maka ketika engkau dalam sebuah pergumulan kehidupan, saudara, mari ingat akan Tuhan. Tentang perbuatan-perbuatannya di masa lalu. Dan itu akan memberikan ketenangan dalam batinmu. Amin. Saya tidak menjaminkan ketika engkau mengingat perbuatan Tuhan, engkau langsung mengalami perubahan. Tapi setidaknya di sana ada iman loh. Amin. Untuk menghadapi masa depan. Haleluya. Karena saya percaya saudara-saudara, Tuhan telah berjanji dia menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan. Makanya di hari ini kita harus kuat dengan cara apa? Mengingat perbuatan Tuhan di masa lalu, itu akan memelihara hatimu. Dan engkau tidak mudah untuk digoyangkan. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Perjalananmu dengan Tuhan itu sangat penting. Prosesmu sangat penting bersama dengan Tuhan. Ya. Dan biarkanlah engkau berproses dengan sebuah pengertian, ya, bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan saudara. Semua air matamu tidak akan pernah menjadi sia-sia, asalkan engkau tumpahkan itu dalam hadirat Tuhan. Maka jangan menangis karena penyesalan, menyesali diri. Kalau engkau mau menangis, pastikan air mata itu tumpah di hadapan hadiratnya. Karena proses itu penting, saudara.